dan kepala gereja. Hari ini, ketika mentari pagi terbit dari ufuk timur, kami tahu bahwa persekutuan jemaat ini telah berusia 61 tahun sejak 8 September 1962. Segala kemuliaan bagi Allah dipersembahkan dari sini di pagi hari, karena kami tahu Roh Kudus akan berkuasa bekerja supaya sukacita kami di hari ini digenapkan dalam jalan santai sebagai wujud dari persekutuan, kesaksian, dan di dalam pelayanan. Buatkanlah kami semua iman percaya kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya. Amin. Menandai Hari Doa Syukur 61 tahun Jemaat GKI Pengharapan, kita akan jalan santai dan kita berjalan di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, Yesus sayangku, Yesus sayangku. Terima kasih Pak Beri dan terima kasih untuk HUT GKI Pengharapan Jayapura ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Mama Kakak Adik dong semua datang dan saksikan Lomba Yosim Pancar Antar Rayon dalam rangka menyongsong HUT PAM ke-57 tahun yang bertempat di lapangan futsal Rayon Aspol jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa
Salam, salam. Selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 10 September 2023. Pertama, warta keuangan. A. Penerimaan per tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 sebesar Rp96.861.100. B. Pengeluaran per tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua. A. Persepuluhan 100% Rp34.179.000. Setoran wajib jemaat 40% Rp14.570.000. Kedua, setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% berjumlah Rp7.285.000. C. Belanja jemaat per tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 berjumlah Rp37.134.100. Angka Romawi 2, warta kehadiran. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 3 September 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 WIB berjumlah 345 orang. Ibadah jam 09.00 WIB di gedung gereja 674 orang dan melalui live streaming 321 orang. Sedangkan ibadah jam 17.00 WIB di gedung gereja berjumlah 309 orang. Angka Romawi yang ketiga. Ibadah Minggu 10 September 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 17.00 WIB dilayani Ibu Pendeta PB Suripati Pati SSC, Majelis Piket Rayon Diaspora, Pemain Orgen Saudara Donis Siloyanan, Kantoria Ibu M. Kmur. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 12 September 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Ibu Linda Onibala Ukung, tempat ruang pertemuan gereja Pengharapan. Ketiga, ibadah persekutuan kaum Bapa PKB gabungan 9 rayon jemaat pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 September 2023 jam 18.00 WIB, tempat gereja Pengharapan, Piket PKB Rayon APO. Angka Romawi 4, warta tambahan. Pertama, Basar. Dalam rangka perayaan HUT yang ke-54 tahun dan Natal tahun 2023, Persekutuan Wanita atau PW Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tim kerja PW Rayon Diaspora melaksanakan basar berupa penjualan makanan siap saji di lingkungan gereja Pengharapan pada hari ini, Minggu 10 September 2023 jam 08 WIB sampai dengan selesai. Majelis mohon dukungan jemaat bagi basar ia maksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Hari Doa Syukur dan Natal tahun 2023 Persekutuan Kaum Bapa PKB Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Dalam rangka Doa Syukur PKB Jemaat Pengharapan Jayapura yang ke-39 tahun, maka panitia akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Panitia telah membuka pendaftaran dan semua persyaratan, peraturan lomba dan batas waktu pendaftaran dapat dilihat atau diambil di panitia saat pendaftaran, yaitu di Sekretariat Panitia di ruang BP PKB GKI Pengharapan Jayapura. C. Kegiatan jelang HUT ke-57 dan Natal tahun 2023 Persekutuan Anggota Muda PAM Jemaat GKI Pengharapan Jayapura.
Dalam rangka HUT ke-57 dan Natal tahun 2023, PAM Jemaat Pengharapan Jayapura, tim kerja melaksanakan beberapa kegiatan lomba yaitu cerdas cermat Alkitab, vokal grup, akustik, dan Yosim Pancar. Majelis mohon Bapak Ibu Majelis Pendamping PAM agar menghimbau anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam perlombaan yang diadakan. D. Pelayanan kesehatan. Disampaikan kepada jemaat bahwa pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan mendapat kunjungan tim dari Jakarta dalam rangka penilaian kota sehat. Maka pelayanan kesehatan Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, dan Poswindu akan dilaksanakan pada saat kunjungan tersebut, yaitu hari Kamis 14 September 2023 jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB. F. Anggota jemaat yang baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. G. Ucapan terima kasih. Atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Disampaikan kepada jemaat setelah beribadah, pendeta pemimpin ibadah dan akan turun dari mimbar dan bersama majelis jemaat berdiri di depan meja altar dan bersalam-salaman dengan jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian jemaat Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Nual Rahareng SPD. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, jemaat silakan berdiri dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani, dari nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ucap syukur dan puji-Tuhan dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar. Mujizat Allah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 89 ayat 1 ayat 3. Selama-lamanya kupuji Tuhanku. Selama-lamanya kupuji Tuhanku, setiamu katakan kemuliaan-Mu, anugerah-Mu serta ilmu-Mu yang Engkau dirikan di bumi dan di surga. Setiamu tetap pengawasannya kuat, seperti langit pun yang alasnya kuat. Seluruh langit pun memuji kuasa-Mu dan kesetiaan kepadamu. Tiada ada dariku dari surga yang sama mulia dan sama dahsyat Tuhan tentara sekalian malaikat dan iringi setiamu yang sama. Setelah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 76 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan setelah mendengarkan berita pengampunan, kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 137 ayat yang pertama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa. Bersyukurlah kami di sore hari ini Tuhan, untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami dalam persekutuan ibadah di sore hari ini. Kami datang sebagai pribadi, kami datang sebagai keluarga di hadapan Tuhan dalam ucapan syukur, hormat, dan terima kasih kami. Tapi lebih daripada itu, kami mau tunduk di hadapan Tuhan. Kami mau bilang bahwa ada banyak sekali salah dan dosa yang telah kami buat melawan kehendak Tuhan. Perkataan-perkataan kami tidak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Sikap hidup kami kadangkala mendukacitakan hati sesama dan mendukacitakan hati Tuhan. Bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran kami pun kadangkala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Untuk itu Bapa, kami mohon, ampunilah kami, maafkanlah pelanggaran yang telah kami buat. Dan biarlah kami tetap menikmati karya kasih dan kebaikan Tuhan dalam semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tetap layak untuk disebut anak-anak milik kepunyaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Rohani 76 ayat yang kelima dan 6, hatiku yang dikeraskan. Hatiku yang
Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rohani 137 ayat 1, sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun padaku berai. Melihat itu aku heran, dan kasih sayang yang ada. Telah aku tak Jemaat kita akan menerima hukum Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan atas nama jemaat pujian solo dari Kakak Minggus. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini. Kita akan membaca secara bersama-sama dari Injil Lukas pasal 16, Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Banyaklah gunung, narai dan lembah, sungai yang besar dan teladannya, pesisir pantai dan pulau-pulau. Disitulah kami bekerja. Kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaan-Mu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami. Beriku setia mengabdi bagi-Mu dalam GKI di tanah Papua. Banyaklah gunung, narai dan lembah, sungai yang besar dan teladannya, pesisir pantai dan pulau-pulau. Disitulah kami bekerja.
kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaan-Mu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami, beriku setia mengabdi bagimu dalam GKI di tanah Papua, dalam GKI di tanah Papua. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Silakan berjabat tangan di samping kiri kanan muka belakang Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Semua sudah ada senyum.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Oh, masih ada yang bersalaman. Tema perenungan kita di minggu ini, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sepanjang hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Makanya ada kata bijak bilang, hidup itu pilihan. Mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur malam, pasti ada banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Memulai hari bersama dengan Tuhan, dalam doa, ataukah kemudian sibuk dengan urusan masing-masing. Mengerjakan apa yang harus dikerjakan pada pagi hari. Memilih untuk bermalas-malasan, ataukah kita justru berburu dengan waktu karena ada banyak tuntutan tugas yang harus kita jalankan. Sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bukan sekedar kita memilih apa yang kita sukai, bukan sekedar kita memilih apa yang menyenangkan hati saya dan Bapak Ibu Saudara, bukan sedang memilih apa yang sedang mau diuntungkan bagi kita, tapi pilihan kita adalah apakah pilihan yang saya sudah pilih adalah pilihan yang saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya sudah pilih itu ataukah tidak. Dan tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini berdasarkan pembacaan Alkitab, Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perumpamaan dari narasi Injil Lukas pasal 16 hari ini, Tuhan Yesus mau mendidik, Tuhan Yesus mau mengajar, dan Tuhan Yesus mau menasehati kita semua untuk mau memetik pelajaran penting dari sikap dan perilaku bendahara yang tidak jujur ini, yaitu bendahara yang dituduh dan akan dicopot dari tugas tanggung jawab jabatannya. Karena bendahara ini kedapatan atas informasi yang didapati oleh sang tuan ini, bendahara ini menghambur-hamburkan harta milik sang tuannya. Dalam perumpamaannya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus mengisahkan bahwa ada seorang bendahara yang tidak jujur yang akan dicopot dari jabatannya itu. Dan bendahara ini dia khawatir akan masa depannya. Dia khawatir akan apa yang dihadapinya ke depan. Karena itu dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Kita akan melihat ayat per ayat dari pembacaan kita di hari ini. Yang pertama, bendahara yang dituduh menghamburkan milik tuannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan kita ayat 1 ini, Yesus memberikan pengajaran dan nasihat kepada para murid-muridnya. Dan banyak orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Dan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa ada seorang kaya. Orang kaya ini mempunyai seorang bendahara. Dan bendahara tersebut diberikan otoritas penuh dari sang tuannya, diberikan kewenangan penuh dari tuannya untuk mengurus semua harta benda milik tuannya. Bapak Ibu Saudara, bendahara dalam pembacaan kita adalah seorang yang menjadi manajer untuk mengelola urusan-urusan kerumah tanggaan dari sang tuan ini, mulai dari uang, dari bisnis, pekerjaan, dan aspek-aspek kerumah tanggaan lainnya. Itu berarti tugas dari sang bendahara yang tidak jujur ini adalah seorang yang mendapat tugas tanggung jawab yang luar biasa besar. Ia bertindak atas nama tuannya, tapi juga dia mengelola semua kepunyaan tuannya. Namun kemudian Bapak Ibu Saudara, ada laporan kepada sang tuan ini bahwa sang bendahara itu menghambur-hamburkan milik tuannya.
pada ayat pertama pembacaan kita, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bendahara ini diminta pertanggungjawaban dari sang tuannya. Dengan adanya laporan tersebut, tuan itu lalu panggil bendahara. Bendahara, ke sini dulu. Saya mau tanya, apakah yang disampaikan itu benar atau tidak? Tapi kau akan dicopot dari jabatanmu. Apakah yang didengar tentang bendahara itu benar atau tidak? Karenanya sang tuan itu minta pertanggungjawaban atas urusannya itu. Karena itu, tuan itu tidak lagi mengizinkan sang bendahara ini untuk bekerja dengan tuannya. Ayat 2 pembacaan kita. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Diminta pertanggungjawaban, tapi juga dia akan dipecat dari tugas tanggung jawab sebagai seorang yang mengelola seluruh aset dari tuannya ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bendahara ini dia tidak tinggal diam. Dia mulai cari solusi. Karena dalam hatinya dia bilang, mencangkul saja saya tidak bisa, apalagi mengemis saya malu. Karena pasti dia sudah berpikir masa depannya seperti apa. Latar belakangnya sebagai seorang bendahara yang mengelola aset dari tuannya, pasti juga dia kecipratan ada bagian-bagian kepadanya. Pasti dia punya banyak hal, punya banyak harta, punya banyak kekayaan. Tapi ketika diberikan hukuman dari tuannya, kau tidak akan bekerja lagi kepadaku, dia kemudian berpikir, mencangkul saya tidak bisa, mengemis saya malu, apa yang saya harus kerjakan? Bapak Ibu Saudara, di sini menurut firman Tuhan, kita mendapati bahwa permintaan tuannya untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala urusan yang dia kerjakan, yang dipercayakan kepadanya, tidak mendorong si bendahara ini untuk menyiapkan diri, membereskan segala urusannya. Akan tetapi justru mendorong dirinya, dia berpikir apa yang harus dia lakukan setelah dipecat dari sang tuannya ini. Bagian keempat, dia mencurangi tuannya, Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas menceritakan kepada kita, bendahara ini terus berpikir mengenai apa yang harus diperbuatnya. Ia ingin ada orang yang akan menampung dirinya di rumah orang-orang tersebut apabila dia dipecat dari tuannya. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat yang keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Belum ada pertanggungjawaban, baru diberikan pernyataan bahwa akan dipecat, pikiran suka mana-mana. Dia cari solusi nih Bapak Ibu Saudara. Untuk mengatasi masa depannya, dia membangun hubungan pertemanan atas hubungan hutang budi. Kalau saya bantu orang ini, pasti orang itu akan hutang budi dengan saya. Dan orang itu pasti akan tampung saya di rumah kalau saya dipecat dari sapu tuan. Oleh sebab itu, cerita kita menceritakan dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya, seorang demi seorang. Pada waktu ia berhadapan dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya, ia menanyakan kepada mereka jumlah hutang kepada tuannya. Bapak Ibu dapat lihat pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 pembacaan kita. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, bendahara itu menyerahkan surat hutang yang lama kepada orang yang berhutang 100 tempayan. Lalu ia memintanya duduk dan membuat surat hutang baru, dan jumlahnya dipotong 50%.
Jadi orang itu harus bayar hanya 50 tempayan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tempayan minyak ini adalah minyak zaitun. 100 tempayan jumlahnya kurang lebih 3.946 liter. Dan satu pohon zaitun itu hanya menghasilkan 25 liter minyak zaitun. Bapak Ibu hitung sudah. Berarti orang itu hanya bayar 150 pohon. Dan jumlah itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Bendahara ini pikir, hitung-hitung dapat diskon 50% toh. Jadi kalau saya dapat pecat, orang itu pasti bantu saya. Begitu kira-kira pikiran dari sang bendahara ini. Dia tidak hanya melakukan kepada orang yang berhutang 100 minyak tempayan itu, tapi juga dia melakukan hal yang sama kepada orang yang berhutang 100 pikul gandum, Bapak Ibu Saudara. Bendahara itu kemudian membuat surang hutang baru lagi, dan orang yang berhutang 100 pikul itu hanya membayar 80 pikul gandum. Berdasarkan perbuatannya ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bendahara itu merugikan tuannya sebanyak 20 pikul gandum. Artinya dia sedang menyisihkan 1/5 dari gandum yang harus dikembalikan kepada tuannya untuk orang yang berhutang itu. Pikirannya pasti, saya suka kasih diskon toh, 20 bakul yang harus bayar, 20 pikul yang harus bayar, saya suka kasih diskon. Jadi kalau besok saya dipecat, pasti orang-orang itu akan bantu saya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian kelima, di luar pikiran kita, sang tuan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu. Bapak Ibu lihat pada ayat 8 pembacaan kita. Sang tuan berpikir bahwa bendahara itu telah bertindak dengan cerdik. Bahkan ia tidak merasa dirugikan atau dicurangi. Dan karenanya dia memuji sang bendahara itu. Sang tuan bukan memuji ketidakjujuran dari sang bendahara ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi sang tuan memuji kecerdikan dari bendahara ini ketika dia merespon situasi yang sedang diperhadapkan kepadanya. Sebab menurut perumpamaan tersebut, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bahwa dalam hal curang-mencurangi, orang-orang dunia lebih cerdik daripada orang-orang benar dan orang-orang percaya. Kemudian pada ayat yang ke-8 Tuhan bilang, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, siapa gerangan orang dunia yang dapat dan mau memuji seseorang ketika orang itu melakukan kecurangan terhadapnya? Orang itu melakukan hal yang culas kepadanya. Orang itu melakukan hal yang salah kepadanya. Orang itu melakukan hal-hal yang di luar apa yang dikehendaki oleh dirinya. Seorang tuan dari dunia manakah yang mau memuji orang yang mencuri atau menggelapkan harta miliknya? Siapakah orang yang mau memuji seseorang yang menyelewengkan korupsi uang dan harta miliknya? Tidak ada. Pasti marah, pasti emosi. Saya kumpul banyak-banyak, baru orang ini datang dari mana? Kasih kepercayaan, baru dia kasih hambur saya uang, kasih habis lagi. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak. Di sini kita dapat memetik makna pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Di luar akal pikiran manusia dan di luar hikmat duniawi kita. Bahwa hikmat Allah itu mengajar untuk meneladani Yesus Kristus, Tuhan dari segala Tuhan, sebagai pribadi yang maha pengampun, sebagai pribadi yang maha pemurah, serta pribadi yang maha pengasih dan maha penyayang. Untuk itu pada ayat yang ke-9 pembacaan firman Tuhan kita, Yesus katakan begini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur,
supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Yesus yang terpenting adalah diterima dalam kemah abadi. Kemah abadi ini bukan bicara saja, bukan menunjuk saja pada sorga atau suatu tempat di masa depan ketika kita mati, tapi bagaimana membangun persekutuan dengan Tuhan yang kekal mulai hari ini, bukan besok, bukan lusa. Karena itu terkait dengan tema kita, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab, maka kita mesti menyadari sungguh bahwa sebagai orang-orang percaya yang mendapatkan mandat, mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan untuk mengelola anugerah dan berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita, nafas hidup, waktu, kesehatan, pekerjaan, jabatan, pendidikan, dan keilmuan, Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita semua, keluarga kita, Bapak Ibu semua, itu semua berkat, anugerah yang sedang dimandatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tugas kita, nafas hidup kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, jabatan kita, pendidikan, keilmuan, pelayanan, keluarga kita, itu semua berkat dan anugerah yang sedang dipercayakan, dimandatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan berkat-berkat serta anugerah-anugerah itu mesti digunakan secara bertanggung jawab. Tidak bisa kita bilang kita orang beriman, tapi kita tidak mempergunakan nafas hidup kita dengan bertanggung jawab. Tidak bisa kita bilang kita orang beriman, kita tidak mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab. Tidak bisa kita bilang kita orang beriman, tapi kita tidak mempergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak bisa kita bilang kita orang beriman kalau kita tidak menggunakan pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan, pelayanan kita, jabatan kita, pendidikan kita. Kalau kita bilang kita orang beriman, kita tidak meninggalkan keluarga kita hanya untuk kenikmatan duniawi ini. Jemaat, ini berkat, ini anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita dan digunakan secara bertanggung jawab. Contoh uang. Uang itu bukan dosa, tapi alat yang dapat dipakai untuk menopang perekonomian keluarga, pendidikan anak-anak, pekerjaan dan pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika orang menghambakan uang, uang menjadi mamon, uang menjadi berhala dalam kehidupannya, maka dia tidak mendapat tempat dalam kemah abadi yang disebutkan Yesus dalam ayat yang ke-9. Jadi jemaat, Yesus tetap mementingkan kebaikan yang membuat kita dapat diterima dalam kemah abadi itu. Kalau anak-anak dunia bisa memakai kecerdikan untuk hal-hal yang tidak benar, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak memakai kecerdikan kita untuk hal-hal yang baik yang sedang Tuhan percayakan kepada kita semua? Jika kita berusaha mendapatkan hidup yang baik di dunia ini, pekerjaan yang bagus, pendidikan yang baik, jabatan yang penting, waktu setiap hari 24 jam, pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah, apakah kita juga menggunakan semua itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan? Ataukah kita sedang menonjolkan diri kita masing-masing? Pertanyaan kedua, berapa banyak waktu yang sudah saya dan Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan dalam seluruh perjalanan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita semua tentu mau memiliki hidup yang kekal, tapi apakah kita semua menaruh Yesus di dalam seluruh kehidupan kita? Ataukah kita sedang mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita seperti sang bendahara yang tidak jujur itu? Selama kita masih dipercayakan harta oleh Tuhan, biarlah kita pakai harta tersebut untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena ada saat di mana harta itu tidak ada lagi, atau kita tidak dapat menggunakan harta tersebut, yaitu saat kita sudah tidak ada di tengah-tengah dunia ini.
di mana kita tidak bisa membawa apa yang kita miliki. Semuanya ditinggalkan di dunia ini. Kita tidak bisa mengejar ambisi kita, karena kita sudah menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Apa makna bagian ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan melupakan Tuhan, Sang Pemberi berkat dan anugerah itu. Jangan melupakan Tuhan yang sedang mempercayakan mandat ini kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Buatlah pilihan hidup, tapi pilihan hidup yang bertanggung jawab selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Kita hidup di dunia ini cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ingatlah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab ada di tangan saya dan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Pilihlah hidup yang berkenan kepada Tuhan dan bertanggung jawablah dengan pilihan yang saya serta Bapak Ibu Saudara pilih. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik menurut ukuran Tuhan dan bukan menurut ukuran kita manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan beri persembahan syukur. Jemaat kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 160 sambil persembahan syukur kita dijalankan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Tuhan ambil hidupku, akan kurban
bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga yang pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai rumah tangga. Hari ini kami datang membawa semua persembahan-persembahan syukur kami yang telah kami persiapkan dari tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon Bapa berkatilah seluruh persembahan umat-Mu. 3 pribadi atau keluarga yang hari ini datang membawa pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus anak Israelin Imbiri yang dalam pertolongan Tuhan telah menyelesaikan ujian skripsi pada beberapa hari yang kemarin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. 4 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkatilah seluruh kehidupan mereka. Ada pribadi, ada keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan, tidak hanya menikmatinya sendiri, tapi tiap saat membagikannya kepada janda duda, anak-anak yatim piatu, pada orang-orang yang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur umat-Mu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Selesai ibadah ini, Bapak Ibu Majelis akan menghitung seluruh persembahan umat-Mu. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Majelis dalam tugas tanggung jawab yang sebentar nanti mereka akan kerjakan. Di altar-Mu yang kudus, ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung bagi kami semua, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa,
dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 80, ayat 1, ayat 2, Yesus pimpinlah ke negeri baka. Yesus pimpinlah ke negeri baka, dan berjalanlah dibuka, kami hidup dengan suka di perjalanan Tuhan beriman. Bila kami pun tahan berteduh, jangan kami dalam susah, mengeluh dan putus asa. Jalan susahnya jadi jalan terang. Jemaat dipersilakan. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ibadah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman. Ada mandat, ada tugas yang dipercayakan kepada kami semua ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap tugas itu kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Hari ini kami belajar bagaimana sebagai orang-orang percaya kami memiliki pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Kami menyukacitakan hati Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan kami. Tolong kami supaya kami hidup di tengah-tengah dunia ini cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kami menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kami. Terima kasih, biarlah pilihan-pilihan kami bukan pilihan-pilihan yang salah menurut Tuhan, tapi pilihan-pilihan yang benar menurut ukuran Tuhan dan bukan menurut ukuran kami manusia. Hamba berdoa dan menyerahkan Klasis GKI Portumbai, Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong para pimpinan-pimpinan gereja kami, bahkan pimpinan-pimpinan gereja di aras dunia, Asia, Indonesia, di Tanah Papua. Tuhan menolong, berikan hikmat kebijaksanaan ketika para pimpinan-pimpinan gereja kami melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pemerintah Provinsi Papua, kota, kabupaten, sampai di pemerintahan terkecil. Tuhan memberkati yudikatif, legislatif, eksekutif dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Beri juga hikmat kebijaksanaan kepada para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami, pimpinan-pimpinan provinsi, kota, kabupaten yang ada di Papua, Papua Barat, dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab, bahkan pimpinan-pimpinan di daerah-daerah yang baru terbentuk. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk Bapak Lukas NMB, Bapak para bupati yang sementara ini sedang ada dalam pemeriksaan KPK di Jakarta. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam semua proses yang sedang berlangsung di Jakarta. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan.
Kami mau berdoa di saat ini untuk pergumulan dan kebutuhan jemaat, badan pelayan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, SD Sena Sabah dan PAUD Pengharapan, badan pengawas perbendaharaan gereja, panitia sidang Jemaat ke-33 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, pendidikan anak-anak dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, panitia pembangunan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Para pelayan firman dalam jemaat, penatua Siamas di 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bulan Bina Keluarga yang berlangsung di bulan September 2023, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dalam seluruh tugas tanggung jawab kepemimpinan, kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu, beri kuat dan sehat, hikmat bijaksana kepada PMJ dalam semua tugas yang Tuhan Allah percayakan. Warga jemaat yang berulang tahun di minggu berjalan ini, Tuhan Yesus memberkati dan menolong dalam sukacita yang dirasakan. Warga jemaat yang sedang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit, dalam kuasa pertolongan Tuhan, kami percaya mereka sembuh dalam pertolongan Tuhan, dan biarlah mereka boleh melakukan seluruh tugas tanggung jawab dengan pemulihan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Warga jemaat yang sedang berduka cita, Tuhan hibur, taruh pengharapan bagi mereka. Mama-mama janda, bapak-bapak duda, orang-orang tua lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, anak-anak yatim piatu, Tuhan pelihara dengan cinta dan kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Majelis jemaat yang bertugas saat ini dari rayon diaspora, bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani, lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Jemaat yang boleh hadir mengambil bagian dalam ibadah di sore hari ini, Tuhan memberkati mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Mereka sebagai Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tapi mereka sebagai jemaat-jemaat tamu yang boleh mengambil bagian dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan saat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam seluruh kehidupan mereka. Mungkin ada jemaat tamu yang mengambil bagian hari ini karena tugas tanggung jawab kerja di Jayapura, dan beberapa hari ke depan mereka akan pulang kembali ke tempat tugas tanggung jawab kerja mereka. Kapan mereka kembali pulang, Bapak antar dan bawa pulang kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Selesai ibadah ini kami mau pulang, Bapak antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa dan syukur kami, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 181, rohani 181, ayat 1, ayat 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Kepada Tuhan, hai kawan yang benar, setia
Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami mohon dapat bersalam-salaman dengan pelayan firman dan majelis jemaat. Kami persilahkan. Mari Bapa Mama Kakak Adik dong semua datang dan saksikan Lomba Yosim Pancara Antarayon dalam rangka menyongsong HUT PAM ke-57 tahun yang bertempat di lapangan futsal Rayon Aspol jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa. Selamat dan Kepala Gereja. Hari ini ketika mentari pagi terbit dari ufuk timur, kami tahu bahwa persekutuan jemaat ini telah berusia 61 tahun sejak 8 September 1962. Segala kemuliaan bagi Allah dipersembahkan dari sini di pagi hari, karena kami tahu Roh Kudus akan berkuasa bekerja supaya sukacita kami di hari ini digenapkan dalam jalan santai sebagai wujud dari persekutuan, kesaksian, dan di dalam pelayanan. Buatkanlah kami semua iman percaya kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami tetap percaya. Amin. Menandai Hari Doa Syukur 61 tahun Jemaat GKI Pengharapan, kita akan jalan santai dan kita berjalan di dalam Tuhan. Amin.
Saya